Halo, di video ini adalah sesi wrap up, views, structures, and properties di Develop in Swift Tutorials. Di video sebelumnya kita belajar bagaimana membuat struktur desain weather forecast seperti ini, yang mana datanya itu sifatnya dinamik ya. Kita passing data, mengirimkan data ke sebuah subview namanya day forecast, yang mana dia menerima parameter day, is rainy, high, dan low. Ini adalah parameter yang sifatnya statik atau konstan seperti itu. Nah, yang di dalam subview day forecast ini ada dua variabel yang sifatnya computed property. Computed itu artinya nilainya bakal berubah tergantung dari data yang dikasih oleh si developer, misalnya seperti itu. Misalnya ada icon name nih. Dia akan cek apakah dia hujan. Kalau dia hujan, maka menampilkan icon cloud, rain, fill. Sedangkan kalau tidak hujan, dia akan menampilkan icon sun, max, fill. Lalu ketika mendapatkan icon seperti ini, dia akan mengubah warna iconnya. Kalau dia hujan, maka kasih color blue. Kalau tidak hujan, kasih warna kuning, seperti itu. Nah, kita juga belajar cara menyisipkan nilai dari tipe data ke dalam quote string seperti ini menggunakan backslash, parenthesis open, lalu nama variabelnya, kurung tutup, disertai seperti ini. Intinya ada simbol derajat ya, degree sign ini untuk cuaca ya. Itu cara menampilkan menggunakan option 0 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sini. Kembali ke awal. Reflect the concepts. Structures represent a fundamental activity in programming, reusing common patterns of code. Jadi kita menggunakan pola yang sama dalam sebuah kode program. Misalnya yang tadi itu day forecast ini sebelumnya adalah sebuah VStack, dan VStack ini ada view library seperti text, image, dan lainnya, yang mana kita bungkus dalam bentuk structure namanya day forecast, atau subview bisa kita namakan seperti itu. By creating a custom forecast card structure, you group the views code and related data, saving yourself time and reducing the potential for error. Jadi kita membuat custom forecast card yang tadi itu, kita menggroupingnya dalam bentuk subview dan data-datanya kita passing ke sana, sehingga itu bakal menghemat waktu kita. Intinya seperti itu kalau teman-teman simak di video sebelumnya. Structures are general purpose tools for organizing any type of code. As a developer, you will need to store, display, send, and receive data in your apps. You will use structures to create models for this data. Oke. Jadi di chapter-chapter berikutnya kita juga bakal sering berinteraksi dengan structures. Topics and skill cover, kita belajar tentang menggunakan structure untuk membuat custom view, yaitu day forecast tadi. Kemudian creating instances using structures initializer. Kita mendeklarasikan ini, kemudian kita memanggilnya seperti ini. Lalu customizing each instance of structures using properties. Kita tambahkan properti-properti yang ada di dalam sini. Kemudian kita belajar kita belajar tipe data string, integer, dan boolean. Lalu kita belajar computed properties, which change data based on condition. Dia akan berubah sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Kemudian ada sesi continue practicing, yang mana kita bisa belajar mandiri tanpa harus lihat video ini ya. Ini cukup mudah dilakukan.
experiment with the style of the forecast cards by modifying space, fonts, and colors. Kemudian, add more days to the forecast. If you run out of the horizontal space, wrap everything in a haystack and group the cards in the multiple haystack containers inside, or loop to a scroll view, seperti itu. Kalau misalnya tadi kan ini 2 hari nih, kalau misalnya 7 hari kan dia bakal memanjang kan, dan otomatis bakal ada konten yang terpotong. Jadi kita bisa pakai scroll view library untuk menangani hal seperti itu dengan menambahkan argumen horizontal, karena kita akan scrollnya dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian ada, kalau mau lagi kita belajar, kalau mau lagi dicoba, itu membuat custom week forecast view that displays date range and a summary for the week, the average low, average high, and number of days of sun and rain. Jadi rata-rata suhu rendah, rata-rata suhu tinggi, serta jumlah hari pas hujan, saat hujan ataupun saat cerah, seperti itu. Kemudian ada challenge yourself. Practice using computed properties. Add a computed property to return the different colors if the high temperature is above 80, high more than 80 misalnya. Use the foreground style to modify to change text color depending on the value of the property. Kemudian kita bisa practice menggunakan practice creating custom views, membuat chat, menambahkan lagi view namanya chat bubble. Jadi dengan chat bubble itu kita bisa nambahin bubble text dan color gitu menggunakan content view ya. Seperti itu. Kalau mau pelajari lebih lanjut ada section complete about me tutorial dan what's next. What's next itu adalah stacks. Jadi di sini kita menggunakan keyword stack ya. Dia ada tumpukan nih. Dalam haystack ini ada vertical stack. Dalam vertical stack ini ada komponen text, image, text seperti itu. Yang mana dia bertumpuk. Nah, di sini bilang bahwa stacks are some of the most important components of the Swift UI layout. In the next tutorial, you will explore 3 fundamental stacks that arrange views horizontally, vertically, and layer on the top of one another. Oke, sekian dari video wrap up views, structures, and properties. Terima kasih sudah menonton.